Halo, selamat datang. Di sini kita bakal ngasah bareng-bareng salah satu skill paling dasar, tapi krusial banget di dunia kaigo, yaitu kosakata bagian tubuh. Ini bukan cuma soal hafal bahasa Jepang ya, tapi ini soal gimana kita bisa bangun komunikasi yang aman, efektif, dan tentunya penuh perhatian sama para lansia. Oke, siap buat tantangan? Gimana kalau saya bilang, dalam 5 menit aja, kita bakal kuasai 15 kata kunci ini bareng-bareng. Dan ini bukan cuma hafalan biasa loh, kita bakal paham kapan dan kenapa kita harus pakai kata-kata ini. Siap? Yuk kita mulai. Biar kosakatanya langsung nempel di otak, kita langsung masuk ke simulasi ya. Anggap aja ini pagi hari, dan tugas kita adalah membantu Suzuki-san. Nah, misi kita simpel, komunikasi yang jelas dan penuh perhatian. Setiap kata yang kita ucapkan itu penting banget buat kenyamanan dan keamanan beliau. Oke, langkah pertama, kita bantu Suzuki-san bangun dari posisi tidur ke posisi duduk. Nah, disinilah komunikasi kita diuji. Setiap gerakan harus dikoordinasikan dengan kata-kata yang pas. Nah, kita mulai dari bagian paling atas tubuh. Pertama ada atama, yang artinya kepala. Gampang ingatnya kan? Ini pusat kendali tubuh. Terus ada kami no ke, itu rambut. Dan yang penting banget buat nopang kepala, ada kubi atau leher. Ingat ya, area ini vital, jadi komunikasi kita harus super lembut dan jelas. Coba deh, perhatikan contoh kalimatnya. Kedengarannya simple ya. Suzuki-san, saya angkat sedikit ya kepalanya. Tapi ini efeknya luar biasa loh. Kita bukan cuma ngasih tahu apa yang mau kita lakukan, tapi kita lagi membangun kepercayaan. Inilah bedanya perawat profesional. Oke, lanjut. Pas Suzuki-san mulai bangun, tumpuan badannya pindah ke bahu dan punggung. Nah, kita punya kata, artinya bahu. Ini yang bikin lengan bisa gerak leluasa. Terus, pilar utamanya nih, senaka, alias punggung. Bagian ini penting banget buat jadi tumpuan saat kita bantu beliau. Nah, kuis cepat. Masih ingat nggak? Apa tadi bahasa Jepangnya punggung yang jadi pilar tubuhnya Suzuki-san? Saya kasih waktu 3 detik. Yap, bener banget. Senaka. Hafalin kata ini baik-baik ya, karena ini kunci biar gerakan kita aman dan lancar. Keren! Suzuki-san udah duduk dengan nyaman. Misi belum selesai nih. Sekarang kita lanjut bantu beliau pakai baju. Mulai dari bagian atas dulu ya. Pas kita bantu pakein baju, kita pasti akan bersentuhan dengan area dada dan perut. Yuk kita pelajari kosakatanya. Ada mune, ini dada, yang fungsinya kayak perisai buat ngelindungin jantung dan paru-paru. Terus ada hara, yaitu perut, tempat organ pencernaan. Dan ada juga heso atau pusar. Kalau mau bantu pakai baju, ya harus tahu bagian lengan dong. Ada ude, ini artinya lengan secara keseluruhan. Terus ada hiji alias siku yang bikin lengan bisa nekuk. Satu lagi ada wakinoshita yang artinya ketiak. Nah, ini dia nih kalimat andalan lainnya. Suzuki-san, saya bantu angkat lengannya ya. Dengan ngomong gini, kita kasih sinyal ke Suzuki-san buat rileks aja, biar kita yang bantu. Ini namanya komunikasi proaktif. Jadi, beliau nggak kaget dan nggak ada gerakan tiba-tiba yang bahaya. Kuis lagi yuk. Bayangin, kamu mau masukin lengan bajunya Suzuki-san. Kamu perlu minta beliau untuk menekuk lengannya. Nah, bagian tubuh apa yang kamu sebutin? Yaps, betul banget. Hiji alias siku. Mantap! Mantap! Baju atasan udah kepasang rapi. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pakai celana. Nah, bagian ini biasanya butuh tenaga ekstra buat menopang. Jadi komunikasi kita harus makin presisi ya. Oke, fokus ya. 2 kata berikutnya ini kunci banget buat semua gerakan menopang, entah itu berdiri atau pindah posisi. Pertama, koshi. Ini artinya pinggang atau punggung bagian bawah, pusat keseimbangan tubuh. Terus yang kedua, shiri, artinya pantat atau pinggul yang jadi penopang utama berat badan. Dengerin baik-baik. Kalau ada satu kalimat yang wajib dihafal di luar kepala, ya kalimat ini. Suzuki-san, saya topang pinggangnya ya. Dengan ngomong ini, kita ngasih sinyal keamanan yang paling penting sebelum minta beliau berdiri atau bergerak. Ini krusial banget. Oke, ini ada info tambahan yang super berguna. Ada 2 istilah umum buat ngasih instruksi yang lebih luas. Johanshin, itu artinya tubuh bagian atas, dari pinggang ke atas. Lawannya, kahanshin, tubuh bagian bawah. Ini praktis banget, misalnya pas mau bantu mandi atau stretching. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang waktunya praktek. Biar makin pede pas ngomong langsung, kita latihan pelafalan yuk. Caranya gampang. Saya ucapin dulu, terus saya kasih jeda, nah giliran kamu yang tiruin dengan suara kencang ya. Siap?
Kita fokus ke 3 kata penopang utama tadi. Ikutin setelah saya ya. Atama, bagus. Sekali lagi, senaka, sempurna. Terakhir, koshi, keren banget. Ingat, pelafalan yang jelas dan percaya diri itu nunjukin profesionalitas kita. Dan kita berhasil. Tantangan 5 menitnya selesai. Sekarang, yuk kita lihat lagi semua amunisi kosakata yang udah kita kumpulin tadi dalam satu rangkuman. Nah, ini dia ke-15 kata kuncinya. Saran saya, jangan lupa di-screenshot ya. Simpan di HP, jadiin kamus saku pribadi. Coba deh lihat setiap hari, ucapin terus sampai kata-kata ini benar-benar jadi refleks alami buat kamu. Sebagai penutup, saya mau nanya nih. Dari semua kata yang tadi kita pelajari, kata mana yang kira-kira bakal kamu pakai pertama kali besok di tempat kerja? Coba deh, renungin. Ingat ya, setiap kata yang kita ucapkan dengan benar, dengan perhatian, itu adalah langkah kecil untuk membangun perawatan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.